Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan yang jawab salam saya yang punya hutang segera lunas hutangnya teman-teman. Ya, alhamdulillah luar biasa ya. Hari ini adalah hari yang sangat spektakuler ya, di mana tadi mulai kita dari awal selalu ada yang namanya tantangan, hambatan, dan rintangan. Ya Bapak Ibu, jadi kalau misalkan di luaran sana ada apapun, di luaran sana kemudian ada gangguan seperti apapun, justru itu adalah hal yang menarik gitu. Tadi Kang Teddy langsung WA ke saya, Kang Aris itu siapa yang kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nggak apa-apa, yang namanya tantangan, hambatan, dan rintangan itu selalu ada teman-teman. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, nggak usah hiraukan masalah seperti itu cuma segelintir kerikil Bapak Ibu. Ya, belum lagi kita menghadapi kerikil yang lebih besar lagi. Ya, pastikan Bapak Ibu selalu simak materinya ya. Oke, luar biasa, alhamdulillah. Ya, terima kasih buat teman-teman semua yang telah hadir dan menyempatkan waktunya. Tadinya Zoom ini, training ini kali ini diisi sama Pak Restu harusnya. Cuma tadi Pak Restu nelfon ke kita, ke kami. Alhamdulillah beliau lagi pengen istirahat dulu ya, lagi sakit Bapak Ibu. Kita doakan yang terbaik buat beliau supaya memberikan ilmu yang luar biasa lagi, karena salah satu mentor yang merubah saya di sini pun adalah salah satunya Pak Restu. Jadi kita doakan yang terbaik buat beliau ya. Oke, alhamdulillah Bapak Ibu semua, tadi udah dibahas ya materi pertama mengenai TikTok marketing. Kenapa sih kita bahasnya TikTok marketing dulu? Padahal tadi materi udah kami siapkan, TikTok marketing buat YouTube Short, kemudian Instagram Reel, ya, kemudian Facebook Reel. Nanti kita akan bahas itu karena itu masalah teknis Bapak Ibu ya, karena itu masalah teknis. Jadi kita bahasnya nggak bisa langsung semuanya. Ya tadi ada yang nanyain ketika Mas Ferry mengisi, nah Mas Ferry ini kalau teman-teman tahu, beliau dulu cuma mantan karyawan Bapak Ibu. Mantan karyawan, alhamdulillah wasilah bis PTBS bisa membeli motor cash senilai 20 juta Bapak Ibu. Nah kerennya ini adalah apa? Kerennya ini adalah Mas Ferry ini masih muda luar biasa, dan salah satu kalau dibilang asisten saya gitu, kalau dibilang editor saya, jadi yang ngelola YouTube, TikTok, dan lain-lain semua yang saya garap. Nah, alhamdulillah beliau udah handle semua teman-teman. Jadi nggak heran kalau Mas Ferry ini bisa cepat motornya. Kenapa? Karena beliau rajin dan ulet ya, rajin dan ulet. Saya bilang, Fer, kamu harus ngisi, kamu harus jadi pembicara yang hebat. Mulainya dari mana? Mulainya dari sekarang. Buat apa? Ya udah, buat isi materi di Zoom seperti ini dulu. Karena apa? Sebelum memulai panggung yang besar, kita harus memulai dulu panggung yang kecil. Nah, sebelumnya saya mau absen dulu, tapi absennya kali ini saya berbeda ya, teman-teman. Jadi yang absen yang nyalain video aja. Jadi sebelum nanti ke materi, jadi ada beberapa materi apa yang saya lakukan dulu hingga akhirnya bisa cepat untuk dapat reward. Nanti mungkin teman-teman, Bapak Ibu semua, saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke, bahkan ada yang dari luar negeri, nanti bisa copy paste apa yang saya lakukan dulu ketika awal saya bergabung Bapak Ibu. Ini di sini yang ada yang hadir tuh Bu Siti Fatima, Suharyanto, kemudian Tini Supriyantini, Mbak Uswatun Hasanah, Mbak Mukaroma, Pak Tarmin. Jadi yang teman-teman yang nggak dinyalain videonya, saya nggak akan absen. Oh iya, ada Bu Linda dari Kupang. Luar biasa ini, yang luar biasa kemarin adain HTS di Kupang NTT sama salah satu mentor saya juga, sama Pak Boer. Ini salah satu inspirator saya juga, Pak Boer ya. Ini ada Bu Linda, ada Bu Misra. Nih tiba-tiba makin banyak yang nyalain video karena saya absen. Luar biasa teman-teman semua. Oke, tadi ada yang nanyain ya mengenai masalah 5 pilar. Kenapa Mas Ferry nggak jawab? Bukannya Mas Ferry nggak tahu, Bapak Ibu, tapi nanti ada tahapannya ya. Saya kasih gambarannya aja. 5 pilar ini adalah yang pertama itu company profile, atau misalkan profil perusahaan. Yang kedua adalah legalitas dari sebuah perusahaan tersebut. Yang ketiga itu produk dari perusahaan tersebut. Yang keempat adalah marketing plan, dan yang kelima adalah grup dan support system, Bapak Ibu. Nah, itu secara rinci nanti kita akan bahas ya. Ya, alhamdulillah ini yang hadir luar biasa. Nggak apa-apa tapi nyimak. Oke, Pak Suruan. Kalau misalkan Bapak Ibu semua belum nyalain videonya, atau misalkan masih sedikit yang nyalain videonya, saya nggak akan mulai. Karena ilmu ini luar biasa. Saya bilang luar biasa, kenapa? Karena sesuatu hal yang kita
lakukan itu menjadi sebuah kebiasaan dan yang akan berubah kita apa yang kita inginkan di masa yang akan datang gitu. Cililin hadir, wah ini Cililin selalu hadir ya, Kang Edi ya. Luar biasa, Malaysia hadir, luar biasa ini. Ada Bu Siti Hawa, ini laki-lakinya pada kemana ini? Ya, bapak-bapaknya pada kemana? Malam Jumatan kah? Atau udah minum kopi Ekoneka? Siapkan kopinya Bapak Ibu. Pak Sahadi dari Jambi, luar biasa, Jambi membara. Salah satu perkebunan sawit terbesar ya. Bu Dike, Bu Aryani, Kang Chandra ini lumayan ya, lumayannya pas selalu hadir ketika Zoom seminar, Zoom sharing, Zoom training pun alhamdulillah nih selalu hadir, luar biasa. Pak Sulaiman, kenapa saya bilang nyalain videonya karena saya pengen tahu aktivitas Bapak Ibu ini ketika lagi puasa tuh apa gitu. Mungkin ada yang tiduran, ada yang ngomong anak dan lain-lain, tuh luar biasa Bapak Ibu. Gak apa-apa ganti absen, yang penting nyimak terus ilmunya. Luar biasa. Ya mohon maaf. Oke Bapak Ibu, jadi yang akan kita mulai, saya dapat ilmu dan saya lakukan juga. Kenapa? Kalau misalkan saya nggak lakukan, saya nggak akan ngobrol. Karena apa yang saya lakukan adalah sesuatu hal yang menjadi pengalaman saya Bapak Ibu. Ya, jadi di dalam hidup ini ada yang namanya daily activity Bapak Ibu. Ya, aktivitas keseharian Anda. Kenapa? Itu sangat penting. Kalau saya bilang itu sangat penting Bapak Ibu. Kita sebagai pembisnis harus punya aktivitas keseharian. Ya, aktivitas keseharian ini kalau kita lakukan secara terus-menerus, tergantung apa yang akan menjadi impian Anda dan tergantung apa yang Anda inginkan di masa yang akan datang gitu. Karena sesuatu hal yang kita dapat itu akibat dari 1 tahun, 2 tahun yang kita lakukan dari dulu. Nah, apa namanya aktivitas keseharian Anda? Kalau misalkan hasilnya Anda positif di 1 tahun sekarang, berarti itu wasilah dari tahun yang lalu Anda mengerjakan yang hal positif, Bapak Ibu. Yang sekarang mungkin lagi awal memulai database baru, ya posting-posting itu nggak akan terasa sekarang juga gitu. Kenapa? Karena yang gabung di PTBS pun Bapak Ibu, yang gabung di PTBS pun nggak mungkin kalau misalkan sekarang kita gabung di PTBS, besoknya beli Pajero kan nggak mungkin ya. Kalau misalkan teman-teman nggak punya tabungan, kecuali kalau teman-teman punya tabungan hari ini gabung PTBS, besok beli Pajero ya nggak apa-apa gitu, beda cerita gitu. Tapi kalau teman-teman, contohnya misalkan kayak saya nih, orang tua saya tukang beca gitu kan, gimana mau beli Pajero untuk keseharian hidup sehari-hari aja, kita memikirkan gitu. Kayak suaranya makin kecil. Jelas suaranya? Yang lain? Oke, jelas. Kang Teddy hadir luar biasa nih, salah satu teman saya di Turki waktu itu kita sharing ya, Kang Teddy. Jadi kembali ke topik ya. Kenapa aktivitas keseharian Anda itu sangat menentukan 1 tahun, 2 tahun yang akan menentukan apa yang menjadi keinginan Anda. Kalau saya pribadi dulu sering saya lakukan. Yang sering saya lakukan, dulu emang saya kurang tidur, terus terang Bapak Ibu, saya dulu kurang tidur ketika awal memulai bisnis ini, karena kalau prinsip saya pribadi, kalau udah paham, kemudian udah real bisnisnya, kemudian udah paham marketing plan, kemudian udah legalitasnya udah jelas, yang penting legalitas sama perusahaan itu udah jelas, saya nggak akan menunda-nunda gitu. Saya pasti akan habis-habisan. Karena prinsip saya itu cepat atau lebih cepat, bukan cepat atau lambat. Ya, mungkin di luar sana banyak yang bilang cepat atau lambat, saya pasti dapat reward. Nah, itu pasti antara dua pilihan. Kalau nggak cepat ya pasti lambat gitu. Kalau misalkan nggak lambat ya pasti cepat. Tapi kalau kita pribadi di sini cepat atau lebih cepat. Makanya kenapa jiwa saya lelah, nggak apa-apa. Jiwa saya lelah, badan saya lelah, nggak apa-apa. Tapi saya akan selalu semangat. Kenapa? Karena impian saya yang membuat saya semangat dan pantang untuk menyerah. Nah, daily activity ini sangatlah penting Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu ralat dari pagi tadi ya, semenjak Anda bangun tidur, Anda melakukan hal apa? Semenjak Anda bangun tidur, Anda melakukan hal apa? Kemudian waktu pagi Anda melakukan apa? Waktu siang Anda melakukan apa? Sore hari sampai mau tidur kembali. Nah, Anda itu melakukan apa? Karena sesuatu hal yang kecil itu sangat luar biasa menentukan masa depan 1 tahun, 2 tahun ke depan, Bapak Ibu. Ya, itu yang saya lakukan. Jadi yang saya lakukan pertama ketika saya bangun pagi, yang sering saya lakukan adalah membangunkan, kalau misalnya udah di rumah di sini, membangunkan member-member atau teman-teman yang ada di rumah saya.
Kenapa saya lakukan? Yang pertama adalah untuk membangun hasrat, Bapak Ibu. Untuk membangun hasrat untuk apa? Yang pertama, hasrat untuk prospekan, kemudian hasrat untuk melakukan pembinaan, hasrat untuk memulai attack lagi, hasrat untuk memulai sesuatu hal yang baru, dan sesuatu hal yang udah menjadi kebiasaan. Contoh, kalau misalkan Bapak Ibu, prospek ini nggak bisa jadi hobi, pasti Bapak Ibu ketika ditolak pasti capek. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu ketika prospek ini udah jadi hobi, ya semakin ditolak semakin senang gitu. Saya dulu pernah dikasih tugas sama Kang Dani, ya, sama Pak Dani Abdul Ghani. Riz, apa ya? Kamu ditolak terus? Iya, saya ditolak terus. Tapi saya nggak akan menyerah. Karena saya tahu di balik penolakan pasti ada penerimaan. Oke, bagus, kata Kang Dani. Tapi coba kamu cari 1.000 penolakan, terus lakukan sebelum 1.000 penolakan, kamu jangan pernah untuk komplain ke saya. Kata Kang Dani gitu. Berarti tugas yang ada di pikiran saya cuma satu, cari 1.000 penolakan. Karena Kang Dani waktu itu bilang, kalau misalnya 1.000 penolakan kamu belum lulusuri, saya ganti 1 miliarnya gitu. Nah, kenapa Kang Dani bilang kayak gitu? Karena yakin dan telah melakukan sebelum 1.000 penolakan, itu udah yakin saya pasti luxury. Karena apa? Karena kita hanya melakukan, Bapak Ibu. Bangun tidur Anda melakukan apa? Kalau saya pribadi, bangun jam 4 atau jam 3. Saya biasa ke WC dulu, sholat dulu, dan lain-lain. Kemudian bangunin anak-anak. Ya udah itu sambil nunggu adzan subuh, saya sambil pikiran dan lain-lain. Kemudian sambil buka handphone, cek calon member, dan cek calon mitra, dan cek member-member yang baru. Kenapa? Karena itu buat attack nanti pagi. Saya bilang gitu. Di adzan subuh saya lakukan sholat subuh. Kemudian udah gitu, yang saya lakukan, jam 5 pagi, seduh kopi, dan lain-lain. Jadi hal-hal yang sepele itu yang akan menjadi kebiasaan Anda tergantung positif atau negatif yang Anda lakukan. Kalau misalnya positif, insya Allah hasilnya positif, Bapak Ibu. Ya, ketika pagi-pagi saya sering olahraga. Nah, udah olahraga, saya baru buka handphone, saya cek calon member kita. Dan itu terus dilakukan setiap hari. Cek calon member, follow up calon member yang udah dipresentasi kita follow up. Kemudian yang member baru kita bantu telepon, kita buka pintu silaturahmi, Bapak Ibu. Kita buka pintu silaturahmi buat apa? Pintu silaturahmi ini luar biasa. Walaupun kita di online, tapi setidaknya kita ada kabar-kabar. Mungkin teman-teman kita atau mitra-mitra baru kita ada yang posting status, kita komen. Ya, karena apa? Beda loh, Bapak Ibu. Coba kalau misalkan Anda bikin status, tiba-tiba di komennya Kang Dani, atau misalkan top leader Anda yang komen, luar biasa ya. Atau misalkan Anda komen cuma senyum doang, cuma kasih semangat dan lain-lain. Itu justru hal berbeda buat member baru, Bapak Ibu. Apa yang, itu saya rasakan sendiri. Saya rasakan sendiri. Ketika ada guru kita, top leader kita, WA kita, walaupun cuma ngasih semangat dan lain-lain, itu hasrat kita itu buat sebagai member baru itu berbeda. Ya, ingin melakukan hal yang sama dengan leader kita. Karena apa? Impian kita juga sama dengan leader kita. Kalau kita melakukan hal-hal yang leader kita lakukan, udah pasti kita juga akan mendapatkan leader kita yang dapatkan, Bapak Ibu. Ya, bangun siang, ya mohon maaf. Ada pepatah kan rezekinya dipatok ayam. Kalau bangun siang bukan rezekinya bukan dipatok ayam, tapi dipatok bebek, lebih rakus lagi makannya, Bapak Ibu. Jadi hal-hal positif, hal kecil itu terus Anda lakukan sambil apa? Membangunkan hasrat di dalam diri sendiri Anda. Tadi dilihat Kang Dani bangga banget itu. Nah, itu kalau misalnya dilihat apalagi di komen. Betul nggak kira-kira? Kalau misalkan Anda nih sebagai top leadernya, ya, kemudian di komen sama leadernya atau dilihat sama leadernya, itu luar biasa. Ada rasa tersendiri, ada rasa puas tersendiri. Ya, di WA saya pun saya posting pagi. Kadang dilihat Pak Haji Febrian, kadang dibalas sama Pak Haji Febrian, kadang di komen. Itu apa? Sebuah hal yang luar biasa saya bilang. Kenapa saya bilang hal yang luar biasa? Karena hal kecil itu yang membuat saya semangat untuk jalani bisnis ini. Itu salah satu faktor, Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu yang malas buat follow up membernya, buat follow up calon membernya yang malas. Jangan pernah malas, Bapak Ibu. Apalagi member-member baru Anda. Itu masih banyak database, ribuan database di balik satu orang. Kalau kita gali, itu akan cepat Anda lakukan. Kenapa saya dapat istilahnya bisa cepat dapat motor, bisa cepat dapat mobil? Itu karena yang saya lakukan itu terduplikasi ke bawah. Terduplikasi dalam hal ini maksudnya apa?
Jadi apa yang kita lakukan, kita sharingkan juga di grup. Kita foto hal-hal kecil, kita foto di grup, sharing di grup. Yang penting satu positif, Bapak Ibu. Karena ingat, apa yang akan kita dapetin di masa yang akan datang, itu tergantung apa yang kita lakukan sekarang. Nggak percaya, coba teman-teman 1 bulan. Kalau pengen coba 1 bulan bergaul dengan orang negatif. Jangan pernah follow up mitra Anda, jangan pernah prospekkan dengan calon member Anda, tapi Anda lakukan negatif, main-main, foya-foya, dan lain-lain. Ya, dugem, atau misalkan Anda bergaul dengan geng Anda, geng mencret, atau geng arisan, itu terserah teman-teman lakukan selama 1 bulan, ya, insya Allah bulan depan geng mencret juga hasilnya. Gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman lakukan setiap hari, jadi jangan pernah berpikir Anda melakukan hari ini, besok langsung dapat hasil. Itu nggak akan pernah, Bapak Ibu. Karena yang gabung PTBS pun Anda gabung hari ini, besok mungkin beli Pajero, ya nggak mungkin. Karena sesuatu hal yang besar itu diciptakan dari hal yang kecil dulu. Kalau kita hal kecil nggak dilakukan, gimana mau melakukan hal yang besar? Betul nggak kira-kira? Bisa dipahami nggak? Ngerti nggak materinya, Bapak Ibu? Kemudian Anda di siang hari melakukan apa? Kemudian Anda di sore hari melakukan apa? Dan Anda di malam hari lakuin apa? Kalau dulu saya masih di pesantren, Bapak Ibu. Saya dulu masih mengaji, masih pesantren. Waktu kuliah, jam 2 siang kuliah, saya sambil prospekan. Kok bisa sambil kuliah sambil prospekan? Ya kita cari luang waktu, ada waktu istirahat, kita prospek teman kita. Sampai dibilang saya, awas ada Kang Risyana, wah leader MLM dan lain-lain. Wah udah banyak banget yang kata-kata negatif yang keluar dari teman-teman saya. Tapi ya saya yakini adalah impian saya cuma satu, ingin membuktikan. Impian saya cuma satu, ingin membuktikan yang terbaik kepada teman-teman saya bahwa saya anak tukang beca pasti bisa. Karena saya tidak pernah berpikir kenapa saya terlahir dari tukang beca, kenapa saya terlahir dari keluarga yang sederhana. Saya nggak pernah memikirkan hal itu, Bapak Ibu. Yang saya pikirkan gimana caranya saya walaupun terlahir dari tukang beca, saya bisa sukses dan menjadi contoh buat orang lain. Itu yang saya lakukan. Makanya apa, saya nggak akan pernah menyerah. Sampai titik darah penghabisan, saya bilang. Kenapa saya bilang nggak akan menyerah? Karena saya punya pasukan. Ya, saya punya mitra, saya punya pasukan. Satu gerbong pasukan itu tergantung apa yang saya lakukan, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang udah punya member, hati-hati. Itu tergantung Anda sebagai kaptennya, Anda sebagai pemimpinnya, Anda sebagai leadernya, itu tergantung Anda. Anda satu gerbong ini mau dibawa ke gerbang kesuksesan kan? Ke gerbang istilahnya menuju keberhasilan kan? Atau misalnya ke gerbang jurang, itu terserah teman-teman. Yang penting satu, ingat, Anda itu jadi contoh. Kalau misalnya Anda udah punya pasukan, belum jadi punya pasukan pun Anda harus jadi contoh buat keluarga Anda sendiri, buat diri Anda sendiri. Karena yakin walaupun Anda sendiri misalkan belum nikah, Anda pasti suatu saat pasti nikah. Anda pasti punya anak. Kenapa saya bilang gitu? Jadilah contoh buat diri sendiri dulu. Apalagi teman-teman yang udah punya mitra. Saya yakin yang hadir di sini udah punya mitra semua. Ya, walaupun misalkan belum punya mitra, pasti suatu saat punya mitra. Lakukan dulu yang terbaik dari sekarang. Lakukan dulu yang positif dari sekarang. Karena apa? Saya yakin apa yang kita lakukan hari ini akan dicontoh buat orang lain. Contoh gini, bisnis jaringan ini adalah bisnis duplikasi, Bapak Ibu. Bisnis jaringan ini bisnis duplikasi. Ketika misalkan Anda main game, ketika Anda melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, itu di luar sana mitra-mitra Anda walaupun nggak mengetahui, pasti mereka juga melakukan. Main game pasti main game. Walaupun misalkan Anda nggak di-share, walaupun misalkan Anda tertutup-tutupi sampai tertutup, walaupun misalkan Anda sembunyi di dalam kasur, nah itu pasti member Anda melakukan hal yang sama. Kenapa? Ingat, bisnis ini bisnis duplikasi. Yang Anda lakukan prospek, pasti mitra Anda prospek. Yang Anda lakukan pembinaan, pasti mitra Anda melakukan pembinaan. Berarti apa? Satu gerbong pasukan ini, itu tergantung Anda sebagai leadernya. Wah, Kang Aris, saya mah jaringan kok mati. Wah, saya mah jaringan kok tidur semua. Pertanyaannya balik, apakah Anda sudah melakukan hal yang luar biasa buat jaringan atau belum? Kalau misalnya Anda tidur, berarti kita nggak bisa nih nyalahin buat member-member kita. Betul? Apa kabar? Bisa dipahami materinya? Oke, jadi yang tadi saya bilang balik lagi, daily activity, Bapak Ibu. Aktivitas keseharian Anda itu sangat menentukan ke gerbang mana jaringan Anda akan dibawa. Daily activity ini sangat menentukan bagaimana impian Anda ingin diwujudkan, bagaimana impian mitra-mitra Anda ingin diwujudkan. Penting nggak kira-kira daily activity ini? Ya saya kasih contoh Bapak Ibu. Ya kalau saya sendiri udah ke Mas Ferry itu udah memberikan contoh
Ya, ini aktivitas keseharian saya kayak gini ini saya catatannya. Nah, ini beliau tadi yang ngisi, ya Mas Ferry ini yang tadi ngisi marketing, TikTok marketing, ini melakukan hal yang sama juga Bapak Ibu. Hal yang samanya seperti apa? Bentar ya. Oke, nanti saya lihat. Jadi yang dulu yang saya share itu bagaimana cara melakukan program kerja, kemudian program kerja saya seperti apa, kemudian apa yang saya lakukan setiap hari itu pasti saya share. Pasti saya share. Kenapa? Karena hal-hal kecil itu luar biasa, Bapak Ibu. Walaupun misalkan saya melakukan hal yang sama tahun ini 2023, Bapak Ibu. Januari awal saya melakukan lagi apa yang dulu saya lakukan. Ya, yang tadi yang daily activity ini saya lakukan terus. Ya, sampai 2023 awal Januari saya coba bangun jaringan baru, Bapak Ibu. Jaringan baru dari nol. Ya, walaupun sebelahnya udah terisi. Saya bangun jaringan dari nol. Saya melakukan hal yang sama, saya melakukan hal itu terus-menerus. Saya bangun jam 3, saya bangunin anak-anak yang lain. Saya mulai prospekan lagi. Karena target saya cuma satu. Waktu awal saya bergabung, target saya cuma satu. Sebelum jam 6 maghrib, saya harus closing minimal 2 paket. Saya belum dapat mitra, insya Allah. Ketika Bu Cucu ini ya melakukan hal yang leader Bu Cucu lakukan, pasti dapat mitra. Kenapa? Karena bisnis ini duplikasi. Jangan takut kita nggak dapat mitra sekarang. Jangan takut kita nggak dapat hasil. Kenapa? Contoh gini, orang yang nggak prospek aja, Bapak Ibu. Orang yang nggak prospek aja itu udah pasti. Udah pasti apa? Udah pasti nihil. Udah pasti bonusnya kosong. Ya, di luaran sana. Ya mohon maaf nih, Mas Ferry dan kemarin sama Kang Teddy juga kan mantan karyawan ya. Mohon maaf, saya bukan menjelekkan sebuah pekerjaan, mohon maaf. Misalkan gini, Kang Teddy ini ya berangkat kerja dari rumah, tiba-tiba bannya bocor, Bapak Ibu. Kira-kira atasannya pengen tahu nggak kira-kira ban itu bocor, Kang Teddy? Saya yakin nggak akan mau tahu. Pasti nggak akan mau tahu. Kenapa? Yang penting dia hadir, Bapak Ibu. Yang penting dia hadir ke perusahaan kita. Kenapa kok Kang Teddy ini apakah akan ngeluh? Saya yakin tidak akan ngeluh. Kenapa nggak akan ngeluh? Karena tahu sebulan sekali dia dapat gaji, Bapak Ibu. Cuma mindsetnya satu. Tapi kenapa PTBS yang bisa dapat jutaan setiap hari, kenapa nggak Anda lakukan? Kenapa Anda jam kerjanya nggak ada balik di PTBS? Apalagi misalkan teman-teman lagi pada di rumah lagi santai dan lain-lain. Kenapa nggak lakukan hal yang positif? Padahal PTBS ini bayar Anda jutaan setiap hari. Bayar Anda jutaan setiap hari, bahkan puluhan juta setiap bulan. Ratusan juta setiap bulan. Kenapa? Saya bilang kayak gitu. Kang Dani udah membuktikan. Kita di sini udah membuktikan. Ya. Tapi jangan sampai misalkan Anda berharap pengen puluhan juta per bulan, pengen jutaan setiap hari, tapi Anda kerjanya seminggu sekali, ya nggak mungkin gitu kan. Benar nggak kira-kira? Ya nggak mungkin kalau misalkan teman-teman kerjakannya cuma santai. Kang Aris, saya belum lesotnya belum 1 juta setiap hari. Apa yang salah? Tinggal tanya kepada diri sendiri apa yang udah Anda lakukan gitu. Kalau misalkan di awal-awal ya mungkin ada yang tadi yang dibilang ada tantangan, ada hambatan, ada rintangan, itu adalah hal yang biasa Bapak Ibu. Ya, kayak tadi Zoom itu adalah hal yang biasa. Saya nggak pernah menghiraukan hal yang negatif kayak gitu. Saya tadi cuma senyum. Kang Teddy tadi WA saya kayak yang panik gitu. Kang Teddy WA saya, Kang Aris itu siapa sih yang kayak gini. Nggak apa-apa saya bilang. Yang namanya tantangan, hambatan, rintangan itu udah pasti ada. Mungkin teman-teman sebagai member baru, dan bahkan bukan member baru aja Bapak Ibu. Ya, saya pun di sini sendiri. Ya, saya pun sendiri. Saya masih mengalami ditolak Bapak Ibu. Saya nggak setiap prospek nggak langsung closing, nggak. Saya pun ngalamin ditolak dulu, saya ngalamin ditunda dulu. Tapi kuncinya satu, kalau kita di sini sebelum diblokir kita pantang untuk berhenti follow up, ya. Karena kuncinya itu di follow up. Karena yakin teman-teman yang gabung di sini ketika dijelasin paling 1-2 orang yang langsung gabung. Ada alasan lain lah, ada alasan modal, kemudian ada alasan saya tanya dulu istri saya tanya dulu suami saya tanya dulu orang tua saya, pasti banyak. Apakah itu bukan penundaan? Itu penundaan. Tapi kenapa Anda bisa gabung di PTBS? Karena leader Anda, sponsor Anda tidak pernah berhenti untuk follow up Anda. Berarti apa? Cara mudah closing itu sebenarnya gampang, Bapak Ibu. Ya.
Cara close itu sebenarnya gampang, tinggal tiru dan lakukan apa yang leader kita lakukan. Dulu kita sebelum gabung diapain aja sama leader kita gitu. Apakah kita sering di follow up? Apakah kita dipresentasi? Apakah presentasi cukup sekali? Tidak. Berarti apa? Tinggal kita lakukan hal yang sama dengan leader kita. Sebenarnya itu ya, sebenarnya itu yang istilahnya yang perlu Anda lakukan sebagai member baru. Ya tadi ini adalah salah satu, namanya adalah daily activity ya, program kerja harian, aktivitas keseharian Anda lakukan apa. Ini saya kasih contoh, ini punya Mas Ferry. Ini catatannya pada tanggal 28 bulan 11 tahun 2022. Nah, ini catatannya loh, Bapak Ibu. Ya. Ini bukan mengada-ngada, ini bukan mengada-ngada. Jadi hal seperti ini tuh nggak ngada-ngadain, kemudian nggak, wah ini barusan ya nyatet, enggak. Ya, saya bilang enggak, teman-teman. Ya, ini adalah program kerja hariannya, wajib upload TikTok setiap hari ya. Bahkan dia Kang Peri itu megang akunnya udah berapa akun ya, Pak? Udah banyak. Kurang lebih 3 akun sampai 4 akun. Setiap hari posting terus. Kapan tidurnya Kang Peri? Ya waktu tidur ya tidur, waktu istirahat ya istirahat. Yang penting satu, lakukan dulu kewajiban Anda sebagai member baru. Ya, sebagai member kita harus terus melakukan. Ya, kita pun sama yang udah peraihan, lakukan selalu tugas dan tanggung jawab sebagai member. Kenapa? Karena hal itu yang membuat kita bisa achieve reward, hal itu yang bisa membuat kita bonus kita puluhan juta rupiah setiap hari atau bahkan setiap bulan dan lain-lain. Apalagi bos PTB sekarang lagi luar biasa, gila-gila. Kalau saya sendiri, saya nggak bisa. Kalau misalkan harus santai, saya harus menunda itu, saya nggak bisa, Bapak Ibu. Apalagi lihat bonus sekarang itu, wah luar biasa gitu ya. Dulu saya kemarin 2023 saya bangun member baru dari nol, Bapak Ibu. Walaupun sebelahnya udah 5.000 udah mentok, karena saya ya keuntungan paket yang paling besar itu salah satunya adalah diuntungkan di poinnya. Jadi ketika saya awal bangun jaringan baru di ID ketiga buat motor ke-6 awal Januari 2023, Bapak Ibu, luar biasa. Ketika saya melakukan aktivitas keseharian saya yang dulu yang saya lakukan, yang dulu saya hal-hal kecil saya lakukan, saya prospek lagi, saya mulai posting lagi, saya mulai cari database lagi, kemudian saya mulai istilahnya follow up member-member baru yang lain, buka silaturahmi dengan calon member. Itu hal, dan hasilnya itu luar biasa. Belum 3 bulan lah, sampai sekarang 3 bulan. Saya tadi lihat poin, saya coba cek poin karena emang saya jarang lihat poin, Bapak Ibu, kecuali placement ya, kecuali pendaftarin member, saya jarang lihat poin. Nah, ketika saya tadi cek poin ternyata udah 95 paket. Apa tugas kita? Emang follow up, ngebina, prospek, udah gitu aja. Karena itu tugas sederhana yang dilakukan sebagai kita member PTBes ya. Kemudian ada yang, nah ini contoh database-nya Bapak Ibu ya. Ini Kang Ferry yang bikin ini. Nah, ini database-nya udah lumayan banyak ini ya. Jadi semua nama yang nolak atau misalnya yang nunda itu beliau catat. Kenapa? Harus dicatatkan bisa di HP gitu. Contoh gini Bapak Ibu, kalau misalkan HP ke reset, data-datanya hilang nggak kira-kira? Pasti hilang. Kalau buku nggak akan Bapak Ibu. Kecuali rumah Anda kebanjiran, database-nya di kertas itu ke bawah banjir juga, nah, itu beda cerita. Jadi wajib teman-teman walaupun misalkan udah di-save, coba catat di buku harian Anda. Makanya teman-teman wajib punya buku harian, buat apa? Buat melakukan dan menulis seberapa penolakan satu hari ini. Karena itu buat jadi salah satu acuan ya. Program kerja harian Anda apa? Daily activity, aktivitas keseharian Anda yang lakukan setiap hari itu apa? Kira-kira teman-teman ingat nggak apa yang tadi Anda lakukan dari pagi sampai sekarang? Ya, nah itu salah satu contoh daily activity yang saya lakukan Bapak Ibu ya. Daily activity yang saya lakukan. Coba teman-teman di sini sebelum saya lanjut, jadi nanti saya akan bahas, sebelumnya saya belum pernah bahas ke tim-tim di saya pribadi pun saya belum bahas. Cuma ini pemahaman kita, hasil baca buku, hasil nonton video, nanti akan saya bahas di sini. Ini luar biasa dalam ilmu kehidupan. Ya, sebelum saya lanjut, saya pengen lihat dulu teman-teman aktivitas keseharian teman-teman apa, coba tulis di kolom komentar. Saya pengen tahu. Ya, karena apa? Hal-hal kecil seperti itu yang membuat kita bisa besar. Yang tadi saya bilang, kita nggak bisa besar kalau misalnya kita malas melakukan hal-hal yang kecil, Bapak Ibu. Ya, bisa dipahami ya, teman-teman?
Oke, saya sambil cek. Banyak yang numpang lewat aja sekedar bertanya. Saya pernah ngalamin. Proses sudah tapi belum ada yang closing. Kerja coach. Masa dari awal sampai sekarang kerja. Nggak ada aktivitas yang lain nggak gitu kan? Nah, saya kuli bangunan. Nah, pastilah di sela-sela kuli bangunan pasti ada masa rehatnya juga Bapak Ibu. Sebelum dapat mitra, oke, banyak yang menunda closing, prospek tapi nunggu THR. Oh, banyak nih prospek dan kerja. Setiap hari selalu nyari di online, TikTok, Facebook, IG selalu bergerak. Prospek sudah, tapi belum ada yang closing. Saya pembantu rumah tangga, kerja tapi belum ada yang closing. Nah, ini ya tadi saya liatin ya. Nah, ini dilihatin sama Kang Ferry dipotokan. Itu adalah salah satu program kerja harian itu teman-teman bisa dicek ya tanggalnya tanggal 28, tanggal 29, tanggal 30, kemudian tanggal 1. Apakah ada liburnya? Pertanyaan saya. Gitu kan. Kenapa beliau ini melakukan setiap hari? Karena beliau yakin. Gitu. Beliau yakin. Walaupun hari ini saya nggak dapetin, suatu saat pasti saya dapetin. Alhamdulillah kemarin, minggu-minggu kemarin, Kak Ferry baru tembus motor cash 20 juta. Dan sekarang jaringannya emang lagi lari luar biasa Bapak Ibu ya. Makanya kenapa saya bilang, ayo Fer, belajar ngisi. Jelaskan apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu pelajari di sebuah media sosial untuk teman-teman yang ada di SSB Tim ini. Karena apa? Yang pertama, karena kita keluarga. Karena kita satu atap ini yang penting satu ilmu, satu bahasa, dan yang paling penting adalah kita satu frekuensi, satu misi, satu misi.